Terminal itu tak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat jam menunjukkan dini hari, lantai semen masih bergetar oleh langkah kaki tergesa, roda koper yang diseret, dan suara batuk orang-orang yang kalah oleh hidup. Lampu-lampu kuning menggantung pucat di langit-langit, memantulkan bayangan panjang yang seolah bersembunyi dari kenyataan. Di tempat seperti inilah kejahatan tumbuh diam-diam, menyamar sebagai rutinitas. Di sudut barat terminal, berdirilah sebuah lapak buah sederhana. Peti-peti kayu usang disusun seadanya, di atasnya terhampar pisang yang mulai menguning dan jeruk dengan kulit kusam. Di balik lapak itu, Mang Leman berdiri diam. Tubuhnya tegap meski usia telah menggerogoti sendi-sendinya. Wajahnya keras, penuh garis luka lama, dan mata itu tidak pernah benar-benar melihat buah yang ia jual. Ia melihat terminal, seperti membaca luka lama yang belum sembuh. Tak banyak orang berani menatapnya terlalu lama. Beberapa pedagang tua mengenali wajah itu, meski nama Mang Leman jarang disebut. Ada rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali ia lewat, seperti bayangan masa lalu yang menolak pergi. Dulu, hanya suara langkahnya saja cukup membuat terminal senyap. Kini, langkah itu hanya suara biasa, namun masih menyimpan gema yang menakutkan. Mang Leman menimbang pisang dengan tangan yang dulu terkenal cepat dan mematikan. Setiap gerakannya tenang, nyaris dingin. Tak ada obrolan, tak ada tawar-menawar panjang. Ia menjual, menerima uang, lalu diam kembali. Seolah dunia hanya lewat di depannya, tanpa pernah benar-benar menyentuh hatinya. Di kejauhan, keributan kecil pecah. Seorang pedagang sayur dipaksa menyerahkan uang oleh preman-preman baru. Mang Leman mendengarnya. Ia selalu mendengar, tapi tubuhnya tak bergerak. Rahangnya mengeras. Ada pertarungan sunyi di dalam dadanya, antara masa lalu yang ingin bangkit dan sumpah diam yang ia pegang sejak bertahun-tahun lalu. Terminal menyimpan bau keringat, darah lama, dan ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Mang Leman menghirup semuanya seperti udara biasa. Dulu, bau itu adalah tanda kekuasaan. Kini, bau itu adalah pengingat dosa. Setiap jeritan kecil di sudut terminal seperti mengetuk pintu hati yang telah ia kunci rapat. Seorang anak kecil berhenti di depan lapaknya, menatap pisang dengan mata lapar. Mang Leman mengambil satu sisir kecil, menyelipkannya ke kantong plastik, lalu menyerahkannya tanpa meminta uang. Anak itu pergi tanpa bicara. Mang Leman menunduk sedikit, bukan karena lelah, tapi karena ada rasa sesak yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah kekacauan terminal, Mang Leman tetap berdiri. Bukan sebagai raja, bukan sebagai pahlawan, hanya seorang penjual buah dengan masa lalu berdarah. Tapi terminal seolah tahu, pria itu bukan orang biasa. Ia adalah badai yang sedang diam. Dan ketika badai itu bergerak, tak ada satupun sudut terminal yang akan luput dari getarnya. Tak semua orang tahu, tapi terminal itu pernah sepenuhnya berlutut pada satu nama. Sebelum lapak buah, sebelum kesunyian, sebelum Mang Leman memilih diam, ada masa ketika setiap sudut terminal bergetar hanya karena kabar bahwa ia sedang berjalan. Tidak berteriak, tidak mengancam, cukup hadir, dan kehadiran itu sendiri adalah hukuman. Mang Leman muda berdiri berbeda dari preman lain. Ia tak berkelompok, tak tertawa keras, tak mabuk kekuasaan dengan pamer senjata. Ia rapi, dingin, dan mematikan. Saat preman lain mencari pengakuan, Mang Leman mencari kendali. Terminal bukan sekadar tempat, ia menganggapnya wilayah hidup yang harus tunduk sepenuhnya. Pedagang membayar bukan karena dipaksa, tapi karena tahu apa yang terjadi jika terlambat. Mang Leman tak suka mengulang perintah. Satu kali menolak, satu kali melawan, dan pelajaran itu cukup untuk membuat cerita menyebar lebih cepat daripada teriakan. Tak perlu mayat bergelimpangan, satu contoh sudah cukup menanamkan ketakutan bertahun-tahun. Ia berjalan sendirian menyusuri kios-kios, matanya menyapu wajah-wajah yang menunduk. Jika seseorang berani menatap balik, Mang Leman akan berhenti. Diam, lalu bertanya pelan, pertanyaan sederhana yang membuat orang gemetar. Jawaban salah berarti rasa sakit. Jawaban benar hanya menunda ketakutan berikutnya. Tak ada hukum di terminal kala itu. Polisi jarang masuk, dan jika masuk, mereka tahu batas. Mang Leman tak pernah menyentuh aparat, ia hanya memastikan mereka tahu siapa yang menguasai tempat itu. Diam-diam, terminal menjadi kerajaan tanpa singgasana, dan Mang Leman adalah rajanya. Kekejamannya bukan karena emosi, melainkan prinsip. Ia percaya, kekacauan hanya bisa dikendalikan dengan ketakutan yang terstruktur. Tidak liar,
Tidak acak. Setiap hukuman adalah pesan. Setiap luka adalah peringatan. Terminal tertib, tapi tertib karena takut. Namun di balik wajah dingin itu, ada sesuatu yang mulai retak. Setiap malam, saat terminal sepi dan suara roda koper berhenti, Mang Leman duduk sendiri di bangku besi. Tangannya masih bergetar, bukan karena lelah, melainkan karena ada bagian dirinya yang tahu, semua ini tak akan berakhir baik. Dan retakan itu terus melebar, perlahan tapi pasti. Karena kekuasaan yang dibangun dari ketakutan selalu menunggu satu hal, sebuah kejadian kecil, yang akan menjatuhkan raja paling kejam sekalipun. Mang Leman tidak pernah percaya pada pasukan. Baginya, semakin banyak orang di belakangmu, semakin besar kemungkinan pengkhianatan datang dari arah yang tak kau lihat. Ia memilih berjalan sendiri, menanggung risiko sendiri, dan memikul kekuasaan dengan tangannya sendiri. Di terminal yang kejam itu, kesendirian justru menjadikannya lebih berbahaya. Preman lain membentuk geng, saling memamerkan jumlah dan senjata. Mang Leman hanya berdiri diam di tengah keramaian, seolah tak membutuhkan siapapun. Dan anehnya, justru karena itulah terminal tunduk. Orang-orang tahu, jika satu hari Mang Leman menyerang, tak ada yang bisa dijadikan tameng. Tak ada yang bisa disalahkan. Semua langsung berhadapan dengannya. Ia tidak berteriak memerintah. Ia berjalan, menunjuk, lalu pergi. Perintahnya sederhana, tapi akibatnya panjang. Pedagang memahami bahasa tubuhnya lebih dari kata-kata. Tatapan mata itu cukup untuk menjelaskan apa yang boleh dan apa yang akan dihancurkan. Setiap sudut terminal berada dalam ingatannya. Tangga licin di pintu utara, lorong sempit dekat kamar mandi, bangku besi di peron malam. Semua bukan sekadar tempat, semua adalah medan. Mang Leman tahu di mana harus berdiri, di mana harus menjebak, dan di mana lawan akan jatuh. Ketika ada preman luar yang mencoba masuk, Mang Leman tak mengirim pesan. Ia menemui mereka langsung, sendirian. Tak ada saksi yang berani bicara, tapi cerita selalu berakhir sama. Preman itu pergi pincang, dengan mata ketakutan, membawa peringatan tanpa suara. Tak sedikit yang bertanya, kenapa ia tak membentuk kelompok. Mang Leman hanya menjawab pendek, kerajaan yang kuat tidak butuh kerumunan. Baginya, kekuasaan sejati adalah ketika semua orang tahu, tanpa harus diberitahu, siapa yang mengendalikan segalanya. Namun menjadi raja tanpa pasukan berarti tak ada yang menahan jika ia jatuh. Tak ada yang membela jika ia salah. Setiap keputusan adalah beban pribadi. Setiap darah yang tumpah menempel di tangannya sendiri. Dan semakin lama, beban itu mulai menekan dadanya, meski wajahnya tetap dingin. Mang Leman adalah raja yang berdiri sendirian di tengah terminalnya. Tanpa singgasana, tanpa pelindung, dan tanpa ia sadari, kesendirian itulah yang kelak akan membuka celah bagi kejatuhannya sendiri. Hujan turun tanpa ampun malam itu, menghantam atap seng terminal seperti ribuan pukulan kecil yang tak berkesudahan. Lampu-lampu redup memantulkan genangan air di lantai, menciptakan bayangan yang bergoyang tak menentu. Terminal sepi, tapi bukan tenang. Ada sesuatu di udara, sebuah firasat yang tak bisa dijelaskan. Di sudut paling gelap terminal, seorang pedagang tua bertahan di balik lapak reotnya. Tangannya gemetar saat sekelompok preman meminta uang keamanan. Ia menolak, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kelelahan yang jujur. Ia berkata tak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Kata-kata sederhana itu menjadi awal dari akhir. Keributan kecil terdengar, lalu teredam oleh suara hujan. Tak ada yang melihat jelas apa yang terjadi, hanya bayangan bergerak dan jeritan yang cepat padam. Saat pagi menjelang, tubuh pedagang tua itu tergeletak kaku, basah oleh hujan dan darah yang bercampur menjadi satu di lantai terminal. Nama Mang Leman menyebar lebih cepat daripada kabar kematian itu sendiri. Tak ada yang peduli siapa tangan yang memukul. Semua hanya tahu satu hal, jika ada kekerasan di terminal, pasti Mang Leman berada di baliknya. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun kini berubah menjadi vonis tanpa pengadilan. Mang Leman tiba di terminal saat matahari baru naik. Ia melihat garis polisi, kerumunan kecil, dan wajah-wajah pucat. Saat matanya menangkap tubuh tak bernyawa itu, ada sesuatu yang runtuh di dalam dadanya. Ia tahu, ini bukan perbuatannya. Tapi ia juga tahu, dosa-dosa lamanya telah menyiapkan panggung untuk tragedi ini. Di antara kerumunan, seorang anak laki-laki berdiri mematung. Mata anak itu menatap tajam ke arah Mang Leman. Tak ada teriakan, tak ada makian, hanya tatapan penuh kebencian dan kehilangan.
Tatapan itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun yang pernah ia terima. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mang Leman pulang tanpa rasa menang. Terminal yang biasanya tunduk kini terasa asing. Saat ia berbaring, suara hujan masih terngiang di telinganya, bercampur dengan tatapan mata anak itu yang tak mau pergi dari pikirannya. Raja terminal itu tidak bisa tidur. Bukan karena takut diserang, bukan karena kehilangan kuasa, tapi karena untuk pertama kalinya, ia menyadari, kekuasaan yang dibangun dari ketakutan selalu akan menelan orang yang tak bersalah. Dan malam itu, Mang Leman tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi setelah hujan itu, terminal terbangun tanpa satu hal yang selama bertahun-tahun menjadi pusat ketakutannya. Mang Leman tidak datang, tak ada langkah beratnya menyusuri lorong. Tak ada tatapan dingin yang membuat orang menunduk. Terminal terasa aneh, lebih terang, tapi juga lebih kosong. Hari pertama orang mengira itu kebetulan. Hari kedua menjadi bisik-bisik. Hari ketiga berubah menjadi kepastian. Mang Leman menghilang. Tidak ditangkap, tidak terbunuh, tidak pula meninggalkan pesan. Ia lenyap begitu saja, seperti bayangan yang memilih berhenti mengikuti tubuhnya sendiri. Sebagian pedagang menghela napas lega. Mereka tertawa pelan, merasa belenggu telah lepas. Namun ada juga yang gelisah. Mereka tahu, ketertiban yang ada, betapapun kejam caranya, lahir dari ketakutan pada satu nama. Tanpa Mang Leman, terminal seperti ladang kosong yang menunggu siapapun untuk merebutnya. Tak ada perlawanan saat ia pergi. Tak ada yang mencoba menahannya. Karena bahkan dalam kepergiannya, Mang Leman tetap sendirian. Tak punya pasukan yang mencari. Tak punya pengikut yang menuntut penjelasan. Itulah harga menjadi raja tanpa pasukan, jatuh tanpa suara. Di tempat yang jauh dari terminal, Mang Leman berjalan dengan pakaian sederhana, membawa satu tas kecil. Setiap langkahnya berat, seolah tanah ikut menuntut pertanggungjawaban. Di kepalanya, suara hujan dan tatapan mata anak itu terus berulang, memukul-mukul kesadarannya tanpa ampun. Ia mencoba melupakan dengan bekerja serabutan, tidur di tempat sempit, dan menghindari cermin. Namun rasa bersalah tak bisa ditinggalkan begitu saja. Kekerasan tak mampu mengusirnya, pukulan tak bisa membungkamnya. Untuk pertama kalinya, Mang Leman berhadapan dengan musuh yang tak bisa ia kalahkan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat terminal terbakar, pedagang berlari, dan anak kecil itu berdiri di tengah asap, menatapnya tanpa kata. Setiap kali terbangun, dadanya sesak, tangannya kosong, dan ia sadar, kekuasaan tak pernah benar-benar membuatnya kuat. Mang Leman telah jatuh. Bukan dijatuhkan oleh musuh, bukan oleh hukum, melainkan oleh beban dosa yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu, kepergiannya bukan akhir cerita. Hanya awal dari penebusan yang jauh lebih menyakitkan. Tahun-tahun berlalu seperti debu yang mengendap di sudut-sudut terminal. Wajah-wajah berganti, bangunan sedikit berubah, tapi aroma keringat dan kelelahan tetap sama. Suatu pagi, tanpa pengumuman, Mang Leman kembali. Ia tidak masuk dengan langkah berat seorang raja, melainkan dengan tas lusuh di pundak dan mata yang lebih sering menunduk daripada menatap. Lapak buah kecil berdiri di sudut yang dulu jarang diperhatikan. Peti kayu bekas, terpal pudar, dan timbangan tua menjadi dunianya kini. Tangannya, yang dulu membuat orang gemetar, bergerak pelan menatap pisang dan jeruk. Setiap sentuhan terasa hati-hati, seolah ia takut melukai sesuatu, atau mungkin takut melukai dirinya sendiri. Mang Leman bicara seperlunya, menjawab jika ditanya, diam jika tidak. Senyumnya jarang, dan jika muncul pun cepat hilang. Ia lebih banyak menunduk, bukan karena lemah, tapi karena merasa tak pantas lagi berdiri tegak di tempat yang pernah ia kuasai dengan ketakutan. Pedagang lama mengenali wajah itu. Mereka saling bertukar pandang, lalu memilih diam. Tak ada yang menyapa dengan ramah, tapi tak ada pula yang mengusir. Masa lalu terlalu berat untuk dibahas, dan waktu telah mengajarkan mereka bahwa beberapa luka hanya bisa ditutup dengan keheningan. Sesekali, Mang Leman merasakan tatapan tajam dari kejauhan. Tatapan penuh curiga, penuh ingatan. Ia menerima semuanya tanpa protes. Baginya, ini bukan hukuman, ini cara hidup berdamai dengan bayang-bayang yang selalu mengikutinya. Di sela kesibukan, ia sering berhenti sejenak, menatap keramaian terminal. Anak-anak berlarian, pedagang berteriak menawarkan dagangan, penumpang datang dan pergi. Semua berjalan tanpa peduli siapa ia dulu.
Dan untuk pertama kalinya, Mang Leman merasa lega sekaligus kosong. Malam hari, saat lapak ditutup, ia duduk sendirian di bangku besi. Suara terminal yang tak pernah tidur kini terasa berbeda. Tak ada lagi rasa memiliki. Tak ada lagi kendali. Hanya ada dirinya, lelaki tua yang mencoba menebus masa lalu dengan hidup sederhana. Mang Leman telah kembali ke tempat yang pernah menjadi kerajaannya. Tapi kini, ia berdiri sebagai orang biasa. Dan meski ia berharap masa lalu tetap terkubur, terminal yang kejam itu tak pernah benar-benar melupakan siapa dirinya. Karena di tempat seperti ini, ketenangan hanya jeda sebelum kekacauan kembali mencari rumahnya. Kekosongan kekuasaan tak pernah bertahan lama. Di terminal, ruang kosong selalu mengundang sesuatu yang lebih gelap untuk mengisinya. Saat nama Mang Leman tak lagi disebut dengan takut, muncullah bisikan baru tentang sekelompok preman yang datang membawa kekerasan tanpa aturan. Di depan mereka, terminal bukan rumah, melainkan ladang rampasan. Nama Broto mulai terdengar dari mulut ke mulut. Bukan legenda lama, tapi ancaman baru. Ia tidak berjalan sendiri seperti Mang Leman dulu. Ia datang dengan rombongan, dengan tawa kasar, senjata tumpul, dan wajah-wajah yang lapar kuasa. Broto tidak mengenal diam, ia mengenal teror yang dipamerkan. Palakan kembali terjadi, lebih kejam dari sebelumnya. Jika dulu ketakutan cukup untuk membuat pedagang patuh, kini Broto menuntut darah sebagai bukti. Lapak dibalik, timbangan dihancurkan, teriakan menjadi hiburan. Terminal yang sempat bernapas kembali tercekik oleh kekerasan yang tak terkendali. Mang Leman melihat semuanya dari balik lapak buahnya. Ia mendengar jeritan, melihat pedagang dipukul, dan menyaksikan anak-anak bersembunyi di balik karung beras. Tangannya mengeras di balik meja kayu, tapi tubuhnya tetap diam. Ia tahu, jika ia bergerak, masa lalu akan bangkit bersama dirinya. Broto tak peduli sejarah. Ia hanya peduli siapa yang tunduk hari ini. Setiap sore, anak buahnya berkeliling menagih uang keamanan. Bagi yang terlambat atau berani menawar, hukuman datang tanpa peringatan. Terminal kembali berlumur rasa takut, tapi kali ini tanpa struktur, hanya kekacauan. Pedagang mulai berbisik rindu, bukan rindu pada kekejaman Mang Leman, melainkan pada ketertiban yang dulu lahir dari satu kehendak. Mereka sadar, monster baru ini tak mengenal batas. Ia tak menjaga wilayah, ia menggerogotinya. Suatu pagi, darah terlihat di dekat peron. Seorang pedagang muda tergeletak, wajahnya lebam, dagangannya berserakan. Tak ada yang berani menolong sampai Broto dan kelompoknya pergi. Mang Leman menatap kejadian itu lama, dadanya terasa sesak, seolah masa lalu menagih janji yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri. Terminal kembali menangis, dan di balik lapak buah, berdiri seorang pria parubaya yang tahu satu hal pahit, Mang Leman yang lama memang telah mati. Tapi jika ia terus diam, maka yang mati berikutnya mungkin bukan hanya pedagang, melainkan seluruh terminal itu sendiri. Sore itu terminal terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menggantung rendah, memantulkan cahaya merah pucat ke lantai semen yang kotor. Pedagang mulai gelisah, karena mereka tahu, jam segini biasanya Broto berkeliling. Langkah-langkah berat terdengar mendekat, diiringi tawa kasar yang memecah kebisingan terminal. Broto muncul di antara kerumunan, tubuhnya besar, bahunya lebar, dan senyum sinis menempel permanen di wajahnya. Di belakangnya, beberapa anak buah mengikuti seperti bayangan. Mata Broto menyapu kios-kios dengan rasa memiliki, hingga akhirnya berhenti di satu titik, lapak buah kecil milik Mang Leman. Mang Leman sedang menata jeruk. Tangannya bergerak pelan, seolah tak menyadari kehadiran mereka. Broto berdiri tepat di depannya, cukup dekat hingga napas mereka hampir bersentuhan. Dengan suara mengejek, Broto meminta uang keamanan, menyebut jumlahnya tanpa basa-basi, seperti membaca harga barang murahan. Mang Leman mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tenang, tanpa takut, tanpa marah. Ia menggeleng kecil dan berkata singkat, "Saya nggak bayar." Suaranya datar, nyaris lembut. Kata-kata sederhana itu jatuh seperti batu besar ke lantai terminal. Keramaian mendadak berhenti. Suara teriakan pedagang lain lenyap. Bahkan anak buah Broto saling berpandangan. Tak ada yang pernah menolak Broto secara langsung, apalagi dengan nada setenang itu. Udara terasa menegang, seperti menunggu ledakan. Senyum Broto menghilang perlahan, digantikan tatapan dingin yang berbahaya. Ia tertawa pendek, tapi tawanya kosong. Ia bertanya ulang, memastikan apa yang ia dengar. Mang Leman tak mengulang jawabannya,
ia hanya menatap balik, diam, kokoh. Beberapa pedagang menunduk, tak berani melihat. Mereka tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Masa lalu dan masa kini sedang berdiri berhadapan, dan terminal menjadi saksinya. Mang Leman bisa merasakan jantungnya berdetak lebih keras, tapi wajahnya tetap tenang. Sore itu, di depan lapak buah yang sederhana, dua dunia saling menantang. Broto tak tahu siapa sebenarnya pria di hadapannya. Dan Mang Leman tahu, penolakan itu telah menutup pintu menuju ketenangan. Terminal yang sunyi menunggu, karena badai tak lagi bisa dihindari. Keheningan setelah penolakan itu tidak pecah begitu saja. Ia merayap pelan, seperti racun yang menyebar di udara terminal. Salah satu anak buah Broto menatap Mang Leman lebih lama dari yang lain. Wajahnya berubah pucat, matanya menyipit, seolah menggali ingatan lama yang tak ingin ia temukan. Pelan-pelan, anak buah itu mendekat ke Broto dan berbisik. Suaranya hampir tenggelam oleh keramaian yang mulai kembali, tapi cukup untuk membuat bahu Broto sedikit menegang. Nama itu disebut lirih, seperti menyebut sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Mang Leman merasakannya, ia tahu momen itu telah tiba, saat masa lalu menyusulnya. Tatapan pedagang berubah. Dari sekadar takut pada Broto, kini bercampur dengan keterkejutan. Beberapa wajah tua saling pandang, menyadari bahwa legenda yang mereka kira telah mati ternyata berdiri tepat di depan mereka. Broto tertawa, bukan tawa gembira, melainkan tawa meremehkan. Ia menepuk dada sendiri, menatap Mang Leman dari ujung kaki hingga kepala. Itu cerita lama, katanya lantang. Zaman sekarang beda, suaranya sengaja dikeraskan, seolah ingin membunuh rasa takut yang mulai menyelinap di antara anak buahnya sendiri. Ia melangkah maju setengah langkah, mendekat ke Mang Leman, menantangnya dengan senyum bengis. Broto ingin membuktikan satu hal, bahwa legenda hanya hidup selama orang masih percaya. Dan ia berniat menghancurkan kepercayaan itu di depan semua orang. Namun, ada yang tak bisa ia kendalikan. Anak buahnya mulai gelisah. Beberapa mundur setengah langkah tanpa sadar. Nama Mang Leman membawa cerita yang lebih kuat dari otot dan senjata. Cerita tentang pria yang menguasai terminal sendirian, dan tak pernah kalah. Mang Leman tetap diam, ia tidak membela diri, tidak mengaku, tidak menyangkal. Diamnya justru memperkuat bisikan. Terminal seperti kembali mengingat, menghidupkan ulang memori yang sempat terkubur oleh waktu. Broto memutuskan satu hal sore itu, ia tidak akan menunggu. Ia akan menyerang, cepat atau lambat. Karena bagi Broto, hanya ada dua pilihan, menghancurkan legenda, atau hancur karenanya. Tak ada aba-aba, tak ada peringatan. Tawa Broto terhenti tiba-tiba, digantikan gerakan kasar yang cepat. Tangan besarnya menghantam wajah Mang Leman dengan penuh amarah, suara pukulannya menggema di lorong terminal. Beberapa pedagang berteriak kecil, yang lain membeku di tempat. Darah langsung mengalir dari pelipis Mang Leman, menetes ke lantai semen yang kotor. Tubuhnya terdorong setengah langkah ke belakang, menabrak peti kayu lapak buah. Pisang-pisang jatuh berserakan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Mang Leman tidak jatuh. Ia berdiri tegak, napasnya berat tapi teratur. Perlahan, ia mengusap darah di wajahnya dengan punggung tangan. Gerakan itu sederhana, tapi di mata orang-orang, gerakan itu seperti membuka pintu lama yang telah lama terkunci. Tatapan Mang Leman berubah, tidak liar, tidak marah, tapi dingin yang dikenal oleh terminal bertahun-tahun lalu. Beberapa pedagang tua menelan ludah. Mereka mengenali mata itu, mata seorang pria yang telah memutuskan sesuatu. Broto terdiam sesaat, senyumnya menghilang. Ia tidak menyangka satu pukulan penuh tenaga tak mampu menjatuhkan pria paruh baya di depannya. Untuk sepersekian detik, keraguan menyelinap ke wajahnya, dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Suasana terminal menegang, anak buah Broto mulai merapat, namun langkah mereka tak seberani sebelumnya. Nama Mang Leman kini bukan lagi bisikan, ia berdiri hidup di depan mata mereka. Mang Leman melangkah maju satu langkah. Hanya satu, tapi langkah itu membuat udara terasa berat. Ia tidak membalas pukulan, ia hanya berdiri lebih dekat, cukup dekat untuk membuat Broto sadar bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Terminal seperti mengingat kembali siapa Mang Leman dulu. Dan sore itu, di antara lapak buah yang hancur, semua orang tahu, pukulan pertama itu bukan awal kemenangan Broto, melainkan kesalahan terbesarnya. Pertarungan itu meledak tanpa aba-aba lanjutan. Anak buah Broto bergerak lebih dulu,
mencoba mengepung Mang Leman dari berbagai arah. Terminal yang tadi sunyi berubah menjadi arena kacau, teriakan, suara benda jatuh, dan langkah kaki beradu di lantai semen yang licin oleh darah dan air hujan sisa sore. Mang Leman tidak mundur, ia juga tidak menyerang membabi buta. Tubuhnya bergerak dengan perhitungan, seperti mesin lama yang kembali dihidupkan. Satu orang mendekat terlalu cepat, Mang Leman memutar tubuhnya, menghantam tenggorokan lawan dengan siku, lalu mendorongnya jatuh ke peti kayu tanpa menoleh lagi. Yang lain mencoba menyerang dari belakang. Mang Leman menunduk sepersekian detik, membiarkan pukulan melintas di udara, lalu menghantam rusuk lawannya dengan keras. Tak ada teriakan kemenangan, tak ada amarah di wajahnya. Hanya fokus, seperti pria yang tahu persis titik di mana tubuh manusia akan menyerah. Pedagang berlarian menjauh. Ada yang bersembunyi di balik kios, ada yang mematung tak percaya. Mereka melihat sesuatu yang hanya hidup dalam cerita, seorang pria sendirian melawan banyak orang, tanpa ragu, tanpa panik. Terminal kembali menjadi saksi bisu kekuasaan yang lama terkubur. Broto ikut maju, wajahnya merah oleh amarah. Ia mencoba menyerang langsung, mengandalkan tenaga dan ukuran tubuhnya. Tapi Mang Leman membaca gerakannya dengan tenang. Ia menangkis, menggeser, lalu menghantam balik dengan pukulan pendek yang menghentikan napas. Broto terhuyung, terkejut karena lawannya tak seperti yang ia bayangkan. Anak buah Broto mulai ragu. Setiap kali mereka mendekat, satu orang tumbang. Bukan dengan cara berlebihan, tapi cukup untuk membuat mereka tak mampu bangkit cepat. Mang Leman tidak mengejar, ia hanya memastikan ancaman berhenti. Napas Mang Leman mulai berat, darah masih mengalir dari pelipisnya. Namun matanya tetap jernih. Ini bukan ledakan emosi, ini keputusan. Keputusan untuk berdiri, seperti dulu, ketika terminal membutuhkan satu orang yang cukup kejam untuk menghentikan kekejaman lain. Di tengah kekacauan itu, terminal seperti berhenti bernapas. Semua orang sadar, ini bukan duel biasa. Ini adalah kembalinya raja tanpa pasukan, yang bergerak bukan untuk menguasai, tapi untuk mengakhiri sesuatu yang tak boleh dibiarkan hidup. Pertarungan mencapai titik akhirnya di tengah lorong terminal yang porak-poranda. Broto berdiri terengah, napasnya tersengal, satu tangannya gemetar menahan perut yang nyeri. Di sekelilingnya, anak buahnya tergeletak, ada yang meringis kesakitan, ada yang tak sanggup bangkit. Terminal yang tadi gaduh kini kembali sunyi, seolah menunggu keputusan terakhir. Mang Leman melangkah mendekat, setiap langkahnya berat, bukan karena lelah, melainkan karena beban kenangan yang kembali menghantam. Darah mengalir dari wajahnya, menetes perlahan ke lantai. Tapi tatapannya tetap lurus, tak bergeser sedikit pun dari Broto. Broto mencoba menyerang sekali lagi. Gerakannya kasar, terburu-buru, penuh amarah yang tak terkontrol. Mang Leman menghindar dengan sederhana, lalu menghantam balik, satu pukulan pendek, tepat, dan mematikan. Tubuh Broto terhuyung sebelum akhirnya jatuh berlutut di lantai semen. Suara lutut Broto menghantam lantai terdengar lebih keras dari teriakan manapun. Wajahnya hancur, bukan hanya oleh pukulan, tapi oleh kesadaran yang terlambat datang. Ia menunduk, napasnya tercekik, matanya kehilangan keyakinan yang sejak tadi ia pamerkan. Untuk pertama kalinya, Broto mengangkat wajahnya dengan ketakutan yang jujur. Ia menatap Mang Leman, dan di sanalah ia melihat kebenaran yang tak bisa dihindari. Pria di depannya bukan penjual buah tua yang mudah dipatahkan. Ia adalah mantan raja terminal, legenda yang hidup dan berdiri. Mental Broto runtuh lebih cepat daripada tubuhnya. Semua cerita yang pernah ia dengar, semua bisikan yang ia tertawakan, kini berdiri nyata di hadapannya. Ia sadar, ia bukan sedang kalah dalam perkelahian, ia sedang diadili oleh masa lalu terminal itu sendiri. Mang Leman berdiri di depan Broto yang berlutut. Ia tidak mengangkat tangan lagi. Ia hanya menatap, lama, dalam. Tatapan yang pernah membuat seluruh terminal tunduk. Tatapan yang kini membawa makna berbeda, bukan ancaman, tapi akhir. Terminal menyaksikan momen itu dalam diam. Broto tumbang, bukan sekadar jatuh, tapi hancur. Dan di tengah lantai terminal yang berlumur darah dan ketakutan, semua orang tahu, kekuasaan telah berpindah, bukan kepada yang paling brutal, melainkan kepada yang paling memahami batas kekerasan. Setelah Broto jatuh berlutut, tak ada lagi suara perlawanan. Anak buahnya berdiri terpaku, wajah-wajah mereka dipenuhi luka, keringat, dan ketakutan yang telanjang. Satu persatu, mereka saling pandang,
mencari perintah yang tak pernah datang. Pemimpin mereka telah runtuh, dan bersama itu, runtuh pula keberanian mereka. Yang pertama berlutut adalah yang paling muda. Tangannya gemetar saat lututnya menyentuh lantai semen. Gerakan itu seperti isyarat yang menular. Satu demi satu, anak buah Broto mengikuti, menjatuhkan diri ke lantai terminal yang dingin. Tak ada teriakan, tak ada tangisan, hanya suara napas berat orang-orang yang sadar mereka telah kalah. Mang Leman berdiri di hadapan mereka, darah masih menetes dari wajahnya. Ia bisa mengakhiri semuanya di sana. Terminal tahu itu, anak buah Broto tahu itu. Bahkan Broto yang berlutut pun tahu, hidup mereka kini berada di tangan seorang pria yang pernah menjadikan kekerasan sebagai hukum. Namun Mang Leman tak bergerak. Tatapannya menyapu wajah-wajah di hadapannya, wajah-wajah muda yang pernah ia lihat pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Wajah orang-orang yang terseret ke kekerasan bukan karena kuat, tapi karena lapar dan kehilangan arah. Ketakutan di mata mereka bukan ketakutan akan kematian. Itu adalah ketakutan yang lebih dalam, ketakutan akan keputusan Mang Leman. Karena mereka tahu, jika ia memilih mengulang masa lalunya, tak satu pun dari mereka akan berdiri lagi. Mang Leman menarik napas panjang. Di dalam dadanya, dua jalan saling bertabrakan. Jalan lama yang mudah, menghancurkan, menguasai, menakut-nakuti. Dan jalan baru yang sunyi, menahan tangan, menanggung luka, dan membiarkan musuh pergi hidup-hidup. Ia memilih diam, diam yang lebih berat dari teriakan. Diam yang menjadi keputusan. Anak buah Broto menunduk lebih dalam, menyadari satu hal yang tak pernah mereka temui sebelumnya, kekuasaan yang memilih untuk tidak membunuh. Terminal kembali menyimpan satu pelajaran pahit manis malam itu. Anak buah Broto bertekuk lutut bukan karena takut mati, tapi karena mereka tahu, Mang Leman bisa membunuh mereka, namun memilih untuk tidak menjadi monster yang sama lagi. Mang Leman menatap Broto yang masih berlutut di hadapannya. Wajah Broto bengkak, napasnya tersengal, dan keangkuhan yang tadi memenuhi tubuhnya telah runtuh. Dalam keheningan itu, semua orang menunggu satu hal, akhir yang berdarah, seperti yang biasa terjadi di terminal. Namun akhir itu tidak datang. Mang Leman melangkah mendekat, cukup dekat hingga Broto mengangkat wajahnya dengan ketakutan. Suaranya keluar pelan, rendah, namun terdengar jelas oleh semua orang. Ia berkata Broto boleh hidup. Kata-kata itu jatuh seperti palu, bukan karena ancamannya, tapi karena maknanya. Ia memerintahkan Broto dan anak buahnya pergi. Bukan pergi sementara, tapi pergi selamanya dari terminal itu. Tak ada teriakan, tak ada pemukulan lanjutan, hanya perintah yang tegas dan tak bisa ditawar. Terminal ini bukan ladang kejahatan lagi, ucapnya, datar, tanpa emosi. Broto menelan ludah. Ia tahu, ini bukan belas kasihan yang bisa dipermainkan. Ini keputusan final. Jika ia kembali, ia tak akan diusir lagi, ia akan dihapus. Dengan tubuh gemetar, Broto berdiri, dibantu oleh anak buahnya yang juga terpukul secara mental. Anak buah Broto bangkit perlahan, terlatih-tatih, meninggalkan lantai terminal yang telah mereka kotori dengan ketakutan. Tak satu pun berani menoleh ke belakang. Mereka pergi bukan sebagai penguasa, tapi sebagai orang-orang yang diizinkan hidup, dan itu hukuman yang lebih berat dari kematian. Pedagang menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada tak percaya, ada haru yang tak terucap. Mereka tahu, Mang Leman lama akan menguasai kembali terminal dengan kekerasan. Tapi yang berdiri di hadapan mereka kini adalah pria yang memilih memutus lingkaran darah. Mang Leman berdiri sendirian setelah mereka pergi. Napasnya masih berat, tubuhnya penuh luka, tapi matanya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kemenangan yang tak meninggalkan rasa pahit di dada. Keputusan itu mengubah segalanya. Terminal tak lagi diatur oleh ketakutan. Dan Mang Leman, mantan raja yang jatuh, baru saja membuktikan bahwa kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang paling kejam, melainkan siapa yang berani berhenti. Keesokan paginya, terminal berkumpul dalam cara yang tak biasa. Tak ada teriakan palakan, tak ada langkah preman, yang ada hanya wajah-wajah pedagang yang datang dengan perasaan canggung dan penuh harap. Mereka mendekati lapak buah Mang Leman satu persatu, seperti orang-orang yang mendekati pengadilan terakhir. Seorang pedagang tua berbicara lebih dulu. Suaranya gemetar, tapi jujur. Ia mengatakan terminal butuh seseorang seperti Mang Leman, seseorang yang bisa membuat kejahatan takut. Pedagang lain mengangguk,
sebagian bahkan menunduk, seolah mengakui bahwa keselamatan mereka kini berada di tangan pria itu. Mang Leman mendengarkan tanpa menyela. Ia menatap pisang di lapaknya, bukan wajah orang-orang yang berbicara. Saat mereka selesai, ia menghela napas panjang. Suaranya keluar pelan, hampir seperti bisikan. Ia berkata, ia tidak ingin kembali memimpin. Ia menolak disebut raja, kata itu terasa berat di lidahnya. Ia tahu betul apa harga sebuah tahta, darah, ketakutan, dan kesepian. Ia mengatakan, jika terminal aman, biarlah karena kesadaran bersama, bukan karena satu orang yang ditakuti. Pedagang mencoba membujuk, mereka menawarkan uang, jatah, apapun yang ia mau. Mang Leman menggeleng, tidak ada upeti, tidak ada paksaan. Jika ia berdiri sebagai penjaga, bukan penguasa. Kata-katanya membuat suasana hening. Bagi banyak orang, kekuasaan selalu identik dengan imbalan. Tapi pria di depan mereka menolak semua itu. Ia memilih tetap menjadi penjual buah, berdiri sejajar dengan mereka, bukan di atas. Mang Leman berkata satu hal yang membuat beberapa pedagang menitikkan air mata. Ia bilang, ia pernah memimpin dengan cara yang salah. Dan ia tak ingin keselamatan hari ini dibayar dengan ketakutan yang sama seperti dulu. Terminal menerima keputusan itu, perlahan. Tak ada sorak, tak ada perayaan, hanya rasa hormat yang tumbuh diam-diam. Mang Leman tak duduk di singgasana. Tapi tanpa ia sadari, di hati para pedagang, ia telah menjadi sesuatu yang lebih sulit digantikan, penjaga yang memilih rendah hati. Hari-hari berlalu tanpa suara yang dulu menjadi makanan sehari-hari terminal. Tak ada lagi teriakan paksa, tak ada langkah kasar yang membuat orang menyingkir. Terminal masih ramai, masih kotor, masih penuh peluh, tapi ada satu hal yang berubah, rasa takut perlahan menghilang dari udara. Pedagang membuka lapak dengan bahu yang lebih ringan. Mereka tertawa kecil saat menata dagangan, bercakap tanpa harus menoleh waspada. Anak-anak berani berlarian lebih lama sebelum ditarik ibunya. Terminal yang dulu selalu menunduk kini mulai menegakkan kepala, meski masih ragu-ragu. Mang Leman tetap di tempatnya. Lapak buah kecil itu tak berubah. Pisang ditimbang dengan sabar, jeruk disusun rapi. Ia tak berpatroli, tak memberi perintah. Ia hanya hadir, dan kehadiran itu cukup untuk membuat orang-orang jahat berpikir dua kali sebelum melangkah. Sesekali, wajah asing muncul di terminal. Tatapan mereka cepat berubah saat melihat Mang Leman berdiri di sudut. Tak ada ancaman yang diucapkan. Tak ada gestur menantang. Hanya saling pandang, lalu mereka pergi. Seperti angin yang memilih berbalik arah. Pedagang mulai membawa bekal lebih banyak. Dagangan bertambah. Senyum-senyum kecil muncul di pagi hari. Tak ada yang menyebut Mang Leman sebagai raja, tapi setiap orang tahu, terminal ini dijaga oleh seseorang yang telah memilih bertanggung jawab. Mang Leman sendiri jarang berbicara tentang masa lalu. Ia bekerja, pulang, kembali lagi esok hari. Setiap malam, ia duduk sejenak di bangku besi, mengamati terminal yang mulai bernapas. Ia tahu, kedamaian ini rapuh. Tapi rapuh bukan berarti mustahil dijaga. Ada hari-hari ketika ia melihat bayangan masa lalu di sudut matanya. Namun kini ia tak lari. Ia berdiri, diam, siap jika dibutuhkan. Tidak untuk memerintah, hanya untuk menghentikan sebelum kekerasan tumbuh lagi. Terminal belum sempurna, tapi ia hidup, dan selama Mang Leman masih menimbang buah di sudut itu, semua orang tahu satu hal sederhana, terminal aman, bukan karena takut, melainkan karena ada seseorang yang memilih bertahan. Malam di terminal selalu berbeda. Keramaian mereda, suara mesin berganti bisikan angin dan dengusan orang-orang yang tertidur di bangku. Di saat seperti itu, Mang Leman duduk sendiri, menatap lorong yang kini lebih tenang. Tapi di kepalanya, terminal tak pernah benar-benar sunyi. Wajah-wajah lama datang satu persatu. Pedagang yang pernah ia tekan. Pria-pria yang pernah ia jatuhkan. Jeritan yang dulu ia anggap biasa kini kembali sebagai gema yang tak bisa ia hentikan. Setiap malam, ingatan itu muncul tanpa permisi. Ia tahu, semua kebaikan hari ini tak menghapus dosa kemarin. Terminal yang aman bukan penebusan penuh. Ia hanya menunda hutang batin yang belum pernah lunas. Kesadaran itu membuat dadanya sering terasa berat saat napas malam semakin dingin. Mang Leman pernah mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah berubah. Tapi perubahan tak pernah datang tanpa bayaran. Dan bayarannya adalah rasa bersalah yang tak pernah benar-benar pergi.
Ia hanya belajar hidup berdampingan dengannya. Sesekali, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, terminal kembali gelap, dan ia berdiri di tengahnya dengan tangan berlumur darah. Ia terbangun dengan keringat dingin, memeriksa tangannya, memastikan ia masih manusia yang sama seperti pagi tadi. Namun, di antara bayangan itu, ada juga wajah-wajah baru. Anak kecil yang tersenyum saat diberi buah. Pedagang yang kini menyapa dengan hormat, bukan takut. Wajah-wajah itu tak menghapus yang lama, tapi memberi alasan untuk tetap bertahan. Mang Leman menyadari satu hal pahit, penebusan bukan soal melupakan, melainkan tentang memilih tetap berdiri meski dihantui. Ia tidak mencari pengampunan dari orang lain. Ia hanya ingin tak menambah dosa baru. Di bangku besi itu, di tengah malam terminal, Mang Leman duduk dalam diam yang panjang. Masa lalu mungkin akan selalu mengikutinya. Tapi selama ia masih berdiri di sisi yang benar, ia percaya, itu sudah cukup untuk hari ini. Mang Leman tak pernah berdiri di depan terminal dengan dada dibusungkan. Ia tetap di lapak buahnya, menyusun dagangan seperti biasa. Tapi setiap sudut terminal kini terasa berbeda, lebih waspada, lebih sadar bahwa ada mata yang mengawasi tanpa perlu menunjukkan diri. Preman-preman baru kadang datang. Wajah asing, gaya sok berkuasa, suara keras mencari mangsa. Tapi entah bagaimana, sebelum malam turun sepenuhnya, mereka menghilang. Tidak ada keributan, tidak ada darah, hanya jejak langkah yang menjauh dengan tergesa. Tak ada yang tahu pasti bagaimana Mang Leman melakukannya. Ia jarang bicara, tak pernah mengancam, kadang hanya tatapan singkat, kadang hanya satu kalimat pelan yang membuat nyali orang ciut. Nama itu tak perlu diucapkan keras, cukup diingat. Pedagang-pedagang mulai mengerti, Mang Leman bukan pahlawan yang ingin dipuja. Ia juga bukan aparat yang butuh aturan tertulis. Ia adalah batas tak terlihat, garis yang tak boleh dilewati siapapun yang berniat merusak. Anak-anak terminal kembali bermain tanpa rasa takut. Para pedagang menutup lapak dengan senyum, bukan doa agar esok masih selamat. Semua itu terjadi tanpa pidato, tanpa janji. Hanya kehadiran yang konsisten. Nama Mang Leman kembali ditakuti. Tapi bukan karena kekejaman, bukan karena pukulan, melainkan karena semua tahu, jika ia harus bertindak, itu berarti seseorang sudah melangkah terlalu jauh. Di malam hari, ia masih duduk sendiri. Tak ada pasukan, tak ada simbol kekuasaan. Tapi terminal seolah bernapas mengikuti ritmenya. Selama ia ada, kekacauan berpikir dua kali untuk datang. Mang Leman menerima perannya dalam diam. Ia bukan pahlawan, bukan raja. Ia hanyalah pria dengan masa lalu gelap yang memilih berdiri di sisi terang, tanpa nama, tanpa panggung, tapi nyata. Cerita tentang Mang Leman tak lagi hanya hidup di lorong terminal. Ia menyebar dari mulut ke mulut, dari sopir ke pedagang, dari penumpang ke penumpang. Dulu namanya disebut dengan gemetar, kini disebut dengan nada hati-hati, seperti menyebut sesuatu yang berbahaya tapi perlu. Legenda itu berubah arah. Dahulu, Mang Leman adalah bayangan kejahatan yang membuat orang menunduk. Sekarang, ia menjadi bayangan yang justru membuat kejahatan berpikir ulang. Perannya sama, menakutkan, tapi maknanya berbalik. Orang-orang luar datang dengan rasa ingin tahu. Mereka tak melihat raja, tak melihat pasukan, hanya penjual buah dengan wajah keras dan tatapan tenang. Sulit dipercaya bahwa ketenangan itu adalah hasil dari sejarah darah dan penyesalan. Terminal hidup dalam damai yang rapuh. Semua sadar, kedamaian ini bukan karena hukum tertulis atau seragam resmi. Ia berdiri di atas satu kesepakatan tak terucap, bahwa ada batas, dan Mang Leman adalah penjaganya. Mang Leman sendiri tak pernah menikmati status itu. Ia tetap menimbang buah, menghitung kembalian, dan menutup lapak saat senja. Legenda berjalan di sekitarnya, bukan di dalam dirinya. Ia memilih tetap menjadi manusia biasa. Namun, saat malam turun dan cerita terus beredar, terminal seakan punya roh baru. Bukan roh kekerasan, tapi roh kewaspadaan. Semua tahu, masa lalu bisa kembali kapan saja, dan itu membuat mereka lebih menjaga hari ini. Mang Leman menyadari satu kebenaran pahit, legenda tak pernah mati, hanya berubah wajah. Ia tak bisa menghapus yang lama. Ia hanya bisa mengarahkan yang tersisa ke arah yang benar. Dan selama terminal masih berdiri, cerita tentang Mang Leman akan terus hidup, bukan sebagai kisah kejahatan yang dibanggakan, melainkan peringatan bahwa bahkan legenda paling gelap pun bisa memilih arah yang berbeda. Di tengah terminal, Mang Leman berdiri di balik lapak buahnya.
Tangannya menata jeruk dan apel dengan gerakan sederhana, seolah tak pernah ada darah yang pernah menempel di sana. Wajahnya datar, langkahnya biasa. Tapi bagi terminal, kehadirannya adalah poros yang membuat segalanya tetap seimbang. Tak ada mahkota di kepalanya. Tak ada singgasana tempat ia duduk memerintah. Ia tak mengangkat tangan untuk memberi perintah, tak berteriak untuk menunjukkan kuasa. Kekuatannya justru lahir dari diam yang konsisten, dari keberadaan yang tak pergi. Terminal bebas. Lorong-lorongnya tak lagi dipenuhi ketakutan. Pedagang membuka lapak tanpa menoleh ke belakang. Anak-anak berjalan tanpa diajari cara bersembunyi. Kebebasan itu sederhana, tapi nyata. Bukan karena hukum yang tegas. Bukan karena polisi yang berjaga setiap sudut. Terminal ini tenang karena ada satu batas yang tak tertulis, dan semua orang tahu siapa yang menjaganya. Mang Leman tak pernah meminta balasan. Tak meminta hormat. Ia tak ingin dikenang sebagai pahlawan. Ia hanya memilih berdiri di sisi yang benar, hari demi hari, tanpa sorotan. Ia tahu, masa lalu tak akan pernah menghilang sepenuhnya. Ia akan selalu menjadi mantan iblis di mata sebagian orang. Tapi ia juga tahu, setiap hari ia berdiri melindungi, ia menebus satu langkah kecil dari dosa lama. Di senja hari, saat terminal kembali ramai oleh suara pulang, Mang Leman tetap di tempatnya. Diam, teguh, seperti tiang tua yang menopang atap rapuh agar tak runtuh. Dan begitulah legenda itu berakhir, bukan dengan sorak, bukan dengan darah, melainkan dengan seorang pria parubaya yang memilih melindungi, bukan menguasai. Raja tanpa mahkota, penjaga tanpa nama.